Iya, kalau untuk ya memang sebenarnya tadi baru aja sebelum kami ke sini saya baru bilang sama Felix, nanti pulang ke rumah kita ngobrol ya visi misi untuk jaga anak. Gimana? Jika bawang dulu ya. Ada. Ya, jadi karena yang tadi saya sudah ungkapkan, kita udah tunggu 3 hari 3 malam lebih untuk Jessia lahir. Karena belum keluar juga kita putuskan untuk C-section, operasi sesar ya. Nah jadi kalau ternyata saya bilang, ih beda ya, ini badannya atlet sama badannya ibu sama badannya ibu hamil biasa. Jadi kalau kemarin begitu, jadi kan kalau operasi sesar itu kan kita sayat kulit, nah di bawah kulit itu ada lemak. Nah biasanya kalau ibu-ibu hamil yang lain tuh lemaknya tuh kadang sampai tebal banget, sampai saya, mana ini ototnya, sayat lagi, mana ototnya, sayat lagi, mana ototnya, nggak nyampe-nyampe. Kalau atlet badannya beda, sayat kulit, sayat sedikit lemaknya, langsung di bawahnya langsung otot. Jadi beda ya, jadi waduh, wih keren banget nih, tipis banget lapisan lemaknya ya. Jadi langsung masuk ke otot, setelah dari otot ya kita masuk ke rahim ya. Dari situ rahimnya kita sayat ya. Memang baby juga yang saya udah ungkapkan tadi, baby juga udah berusaha untuk turun, tapi dia nggak bisa turun sampai ke yang seharusnya ya, masuk ke panggul lebih dalam lagi, lebih turun lagi. Jadi dia sudah cukup turun karena kita udah rangsang, dia tertekan ya, dikasih tekanan gitu, dia tertekan ke bawah ya. Kepala ya lumayan gede, jadi ya jadi mungkin untuk badannya Ibu Gracia ya, baby kan ternyata hampir 3,4 ya. Jadi kalau 3390 kan 3,4 cukup gede juga tuh ya. Jadi walaupun dia sudah berusaha untuk turun juga tuh si baby, tapi dia nggak bisa masuk ke panggulnya ya, tapi cukup mulus lah. Jadi waktu kita luksasi namanya, kita luksir gitu, cukup mulus, kepalanya keluar dengan ya gampang karena posisinya udah di bawah ya. Jadi setelah saya lahirkan, waktu dilahirkan dia foto-foto gitu deh. Ya, kemudian saya serahkan ke dokter pediatrician ya, dokter Anthony. Seperti itu. Saya rasa sih cukup mulus ya, seperti itu. Karena memang saya udah bilang sama Ibu Gracia, saya memang nggak terlalu suka kalau kita mau paksain terlalu push lebih kuat lagi, akhirnya kalau sampai babynya lahir dia tidak menangis segar bugar. Nah itu yang saya kurang suka gitu ya, ibaratnya seperti maksa ya, seperti maksa kalau sampai kayak begitu. Jadi saya pengennya memang baby ini lahir dengan segar bugar. Itu harapan saya, ibunya sehat selamat, baby sehat, berkembang dengan baik. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya, silakan. Di estafet ya. Oh, nggak bisa di sana ya. Oke, silakan Pak. Saya sih dari Kompas.com mau nanya ke Kak Gracia. Kak Gracia ini kan udah jadi ibu gitu, tadi membagi peran sama ayahnya gimana, tadi kan udah mulai merasakan jadi ibuin ayah, begadangnya gimana sih membagi perannya antara kalian berdua. Terus yang kedua, tadi kan sempat ngomong agak ingin lahir normal gitu, ada nggak sih dukungan dari sahabat khususnya dari Kak Agnes gitu untuk kakak sendiri gitu untuk kelahirannya, atau mereka dia jenguk juga gitu di sini. Terus Oke. Siapa tadi? Maaf. Oh, terima kasih Den. Iya, kalau untuk ya memang sebenarnya tadi baru aja sebelum kami ke sini saya baru bilang sama Felix, nanti pulang ke rumah kita ngobrol ya visi misi untuk jaga anak. Gimana kalau saya baru aja pembagian tugas, karena kalau di rumah sakit di Bunda ini kan semua ready, semua suster 24 jam ada, kita mau apa, terus saya juga sebagai ibu saya dirawat, jadi lebih enak lah di sini, bisa istirahat. Tapi kan ketika di rumah itu kan beda ceritanya, dan seperti tadi dokter Antoni bilang, ini ada
PR besar. Nah, di mana PR ini yang kita harus diskusikan nih, karena saya dan Felix ini kan baru orang tua baru juga, dan memang kalau mungkin kami punya beberapa kegiatan masing-masing pribadi, dan itu yang harus kami cocokkan lagi, karena ya balik lagi, saya memang wanita berkarir, tetapi saya juga wanita yang ingin menjadi seorang ibu yang betul-betul ada buat anaknya 100%. Jadi itu yang kami berdua juga pengen, visi misinya itu pengen dicapai dulu, dituliskan dulu nih, dirangkai dulu, itu ada sepakati ya. Gitu. Dan yang kedua tentunya dari teman-teman dekat, teman-teman keluarga, semuanya itu mereka sangat-sangat perhatian dan support, itu yang membuat saya juga bisa ada sampai sekarang. Dan ya memang ketika kita menjalani, saya yakin ini bukan hanya support dari keluarga dan teman dekat, itu udah pasti, itu sangat pasti, karena mereka adalah orang yang saya cintai dan mereka saling mencintai, mereka juga cinta dengan saya. Tapi ketika kita berdua juga kasih yang terbaik buat orang sekitar kita, walaupun yang tidak dikenal atau yang dikenal, kita tuh dibantu banyak bantuannya, seperti kita ketemu dokter Caroline, kita ketemu dia dapat support dari Bunda, dari dokter Ani, dan semuanya di sini, di jalannya tuh betul-betul dimuluskan. Jadi itulah yang membuat pada akhirnya saya menjalani ini mungkin sesuatu hal yang tampak sulit, tetapi jadi lebih enjoyable, jadi lebih bisa menikmati gitu dengan. Tapi saya nggak tahu gimana perasaan suami. Gantian ya suami saya. Perasaan Bapak selama proses ya. Selama proses kami menikah ataupun pacaran sampai sekarang itu udah 8-9 tahun, hampir 10 tahun ya, dari awal kenal. Jadi udah tahu dia dari sisi latihannya, itu beratnya bagaimana, lumayan tahu lah gitu, lebih depan seorang atlet. Tapi memang yang di tengah-tengah yang induksi itu, saya sempat saking sakitnya nangis, bilang aduh aku nggak tahan lagi gitu. Aduh rasanya gimana ya, saya juga nggak bisa membantu merasakan sakitnya, hanya bisa support dia semuanya. Dan memberikan kita mau bagaimana gitu kan. Kalau memang nggak bisa ya nggak usah dipaksa juga nggak apa-apa gitu. Cuma memang dia sangat rindu untuk bisa melahirkan secara normal gitu. Makanya di Sabtu kita coba lagi gitu ya, kita kayak ayo ini last try, kita kalau memang nggak bisa ya kita harus tahu batasannya juga gitu. Tapi tentu dengan pengawasan dokter, babynya masih sehat, masih bisa bagus gitu ya. Jadi kita kayak masih boleh nih gitu. Tapi setelah Sabtu yang terakhir itu memang udah nggak ada pembukaan lanjutan lagi. Kita nggak kayak ini mau dipaksa sampai kapan nih? Nggak ada itu, kasihan baby dan mamanya. Akhirnya kita putuskan untuk C-section, sesar. Iya. Karena dia biasa dengerin saya, kamu capek nggak? Kamu ini dulu waktu masih pacaran atau waktu sudah menikah? Aduh kamu nanti jatuh. Aku bilang enggak apa-apa. Saya udah biasa disiksa, udah biasa disakitin. Kalau sakit dalam badan ya, secara fisik, karena latihannya memang super berat. Tapi ketika saya mengeluh, ini pertama kalinya saya mengeluh dalam kehidupan saya di depan dia, maksudnya mengeluh sakit. Itu sampai saya nggak tahan, akhirnya dia benar-benar, wah ini ada sesuatu yang betul-betul sangat-sangat serius yang dia harus putuskan, bukan cuma saya yang putuskan. Jadi ya itu makanya dia bisa bicara seperti itu. Tapi kalau tambah sedikit lagi tentang support dari teman-teman itu, kita dapat banyak support. Cuma memang waktu induksi itu kan lagi sakit ya, jadi kita memang bukan tempat buat dikunjungi. Nah, tapi kita dapat banyak sekali support, kita harus update semua teman, karena semua tanya gimana gitu. Cuma ada satu hal yang dalam hati kita selalu merasa dari awal bahwa kita dapat banyak sekali doa dari semua orang. Kita bisa lihat di sekarang komen-komen di sosial media gitu ya, bahwa kayak ayo semoga cepat punya momongan, saya kami menikah. Jadi kita merasa kayak banyak doa yang mengiringi kami gitu. Jadi kami merasa sangat berterima kasih gitu untuk dukungan doanya semuanya, dan kita merasa sangat terberkati gitu ya. MC-nya sibuk foto di sini.
pengen foto sama Mam Gracia sih, belum foto habis lahiran. Oke, ada lagi yang mau tanya teman-teman? Saya mau bertanya ke Dad dan Mam, bolehkah nanti babynya dari ruang kaca itu diambil gambarnya atau bagaimana? Digantian di kamar kaca itu, dari luar aja ngambilnya begitu atau bagaimana? Boleh ya, nanti kita atur teman-teman di lantai 4 bergiliran karena nggak bisa semua langsung bareng-bareng naik ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh silakan. Terima kasih. Selamat siang Mbak Gracia, selamat untuk kelahiran anak pertamanya. Saya Anissa dari haibunda.com. Saya ingin bertanya tentang rencana ke depan dalam proses menyusui seperti apa nih untuk Mbak Gracia. Terus setelah melahirkan ini apa akan fokus ke bisnis? Karena kan Mbak Gracia juga kalau tidak salah punya bisnis. Atau mau kembali ke dunia olahraga lagi, bulu tangkis sebagai pelatih atau sebagai apa? Itu aja sih yang mau ditanyain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang menyusui memang waktu sebelum masuk ruang operasi saya sempat distimulasi apakah saya ada ASI-nya apa enggak. Ternyata puji Tuhan banget itu ada satu suntikan ya. Itu berapa mili ya dok ya? Dok, satu suntikan untuk ASI itu yang pertama kan kolostrum itu sebelum awal begitu sebelum mulai lahir Gracia ini kolostrumnya udah lumayan banyak. Biasanya kadang-kadang ibu mau lahiran itu kolostrumnya masih setetes, 2 tetes, tapi Bu Gracia begitu udah mau melahirkan kolostrumnya bisa terkumpul 1 mili, dan setetes kolostrum aja itu udah membantu sekali untuk asupan baby. Jadi kalau bayangkan terkumpul 1 mili itu 20 tetes, itu udah sangat membantu sekali. Kemudian hari kedua Bu Gracia sudah mulai terkumpul lebih banyak lagi. Mungkin ya kalau buat saya sih banyaknya untuk usia 1 hari itu 5 mili udah termasuk banyak, atau mungkin 4 mili udah termasuk banyak, dan Bu Gracia bisa tercapai seperti itu. Dan berangsur-angsur sampai hari ini ASI-nya udah bisa 70 mili ya Bu. Iya, itu banyak banget. Kemarin pas visit juga di botol pumpingnya dikasih lihat ke saya, dan waktu itu terkumpul 20-30 mili, dan itu bagus sekali untuk sekali pumping. Jadi untuk produksi ASI nggak ada masalah, babynya minumnya juga lahap, ya, dan akhirnya berat badan naik ya. Iya, iya, yang pasti saya juga ingin, karena ada penjelasan seperti itu dan saya merasa saya bisa memproduksi ASI, jadi saya ingin ada ASI eksklusif kepada bayi saya ini gitu, karena itu yang terpenting dalam kehidupannya ya. Nah, yang kedua adalah memang saat ini saya lebih akan memprioritaskan keluarga saya. Saya waktu saya pensiun saya juga selalu bilang bahwa saya ingin berfokus pada keluarga, walaupun memang saya mempunyai kegiatan-kegiatan yang lain seperti mungkin bisnis-bisnis yang lagi kami bangun juga. Saya juga sebagai Chair Athlete Commission di BWF juga, jadi dan memang masih ada tugas-tugas mungkin di Pelatnas PBSI juga ya. Memang waktu saya minta izin mereka tetap bilang bahwa saya harus ke sana, saya harus jadi mentor dengan bukan ini, tapi saya dengan sukarela akan melakukan itu dan saya mengiyakan. Jadi memang waktu saya kelar bulu tangkis, saya memang sering banget ke Cipayung untuk paling nggak seminggu itu 1-2 kali untuk sekedar untuk main, untuk sparring sama mereka, untuk lihat gimana perkembangan mereka dan bagaimana lihat perkembangan teman adik-adik saya di sana. Dan karena abis itu saya sudah hamil, jadi saya nggak bisa bermain yang lebih intens lagi, tapi dukungan support moral itu yang saya selalu berikan kapanpun, ketika mungkin ini sebagai boleh dibilang saya membocorkan rahasia, ketika teman-teman adik-adik saya atau mereka datang, kalian bisa datang ke rumah saya kapanpun. Jadi ketika kemarin ada yang datang ke rumah
ya saya nggak perlu sebutkan ya namanya, tapi mereka cukup banyak, sering berganti-gantian datang ke rumah untuk nanya, untuk minta advice dan segala macam, yaitu, dan itu memang terbuka untuk rumah saya terbuka, dan kami berdua terbuka untuk adik-adik saya, untuk pelatnas bulu tangkis Indonesia untuk maju. Jadi bukan hanya fisik saya hadir, tapi betul-betul hati saya pengen melihat olahraga yang telah membesarkan nama saya ini juga tetap berjaya untuk memberikan yang terbaik buat Indonesia, gitu sih. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Oh banyak ya. Oke, terima kasih Det. Halo Kak, aku Ataya dari Selebita Pagi Trans 7. Aku mau nanya dua hal sih. Kan tadi kakak bilang prosesnya sesar ya. Boleh disebutin nggak sih prosesnya sesarnya? Kan sekarang kan mungkin udah canggih, apakah ERAX atau operasi sesar biasa. Nah yang kedua kan tadi dokternya bilang ya dok, kalau misalkan Kak Grecia itu melakukan freezing embrio selama dia waktu masih berkarir selama setahun. Gimana sih Kak Grecia sendiri gejolak batinnya selama setahun itu menanti buah hati, kayak kepikiran antara karir dulu apa harus menjadi ibu secara cepatkah atau mengalir begitu aja, mungkin gimana gejolak batin dari Kak Grecia sendiri. Terima kasih. Iya, untuk C-sectionnya kami ERAX ya dok ya, yang ERAX. Kalau enggak, ya. Jadi kalau boleh dilurusin nih, kadang kalau saya dengar kesannya awamnya suka salah tangkap sih. Jadi C-section pada dasarnya tekniknya adalah sama. ERAX itu adalah metode pembiusan. Jadi bukan C-sectionnya, tekniknya berubah jadi ERAX, bukan. Jadi kadang kalau saya tangkap, oh itu sekarang sesarnya ERAX ya dok. Jadi ERAX itu adalah suatu teknik anestesi, pembiusan untuk membuat pasien-pasien yang selesai dioperasi itu dia lebih lekas bugar. Jadi itu adalah permainan dari dokter bius, mix and match-nya obat-obatan supaya pasien tetap nggak sakit gitu, sakitnya minimal tapi bugarnya cepat. Jadi mau saya jangan salah tangkap, jadi sekalian saya luruskan aja bahwa ERAX itu adalah teknik pembiusan, bukan teknik dari sesar. Sesar dari dulu tetap sama tekniknya, ya. Walaupun tidak memakai ERAX pun tetap nggak sakit, pakai ERAX lebih cepat pulih, seperti itu. Kalau ya. Saya nggak di sini ya. Iya kan, kalau nggak, ya itu udah dijawab ya mungkin. Dan yang kedua tadi, gejolak batin. Nah ini waktu dokter kawin saya habis olimpiade nih, katanya kelar lah tugas, katanya ayo kita program. Waduh, udah akhirnya dokter bilang program iya IVF di Morula. Ya udah saya ikutin, tapi yang jadi kegalauan saya itulah kan, kalau misalnya kita mau program IVF itu ada banyak obat yang harus dimasukkan. Sedangkan profesi saya ini harus seminim obat yang harus dimasukkan ke dalam tubuh saya. Iya, bahkan kalau waktu kita tarik sepulur belakang sedikit, saya pakai spiral. Waktu ya bilang saya boleh nggak dok, kalau gimana caranya nggak hamil dulu, tapi tanpa obat-obatan, ya spiral bu. Tapi spiral itu benar-benar bikin badan pinggang saya sakit terus dok. Iya. Tapi ya mungkin ya itulah, tapi gak apa-apa dijalanin. Nah galaunya itu, aduh gimana ini. Sedangkan saya sebagai seorang atlet itu, kami setiap hari itu harus mengisi namanya schedule dari WADA. WADA itu Wadah Doping Dunia, dimana kami itu perginya di mana, tinggalnya di mana, makannya sampai di monitor. Jadi per 3 bulan kami selalu update. Kami misalnya lagi pertandingan di Indonesia, oh tempatnya di hotel misalnya Senturi. Pertandingan di Jepang, hotelnya di Tokyo, hotel di Tokyo ini di segini. Lagi Sabtu Minggu lagi pulang ke rumah, harus saya exact place, exact address yang saya harus tulis. Karena sewaktu-waktu doping itu akan datang, orang doping nggak tahu dari Jerman, nggak tahu dari Korea, itu sering sekali, itu udah jadi makanan. Jadi kalau misalnya 1 bulan itu bisa ada tes doping 2 kali, ya belum pertandingannya udah 4 kali kan 1 bulan misalnya, itu udah setiap kali udah doping terus lah pokoknya. Nah
saking begitunya tuh saya khawatirnya ini gimana ya caranya gitu. Akhirnya saya mencoba untuk kirim surat ke bagian doping dunia bahwa saya ini akan melakukan program hamil yang dimana ada anti ini, dan ada obat-obat yang memang tidak boleh yang dikasih masuk, tapi karena program hamil dan saya wanita, jadi memang ada pengecualian, memang tidak, ternyata ada pengecualian di badan Badan Doping Dunia itu. Tapi ini yang jadi gejolak kita ada berdua ya, bolak-balik ya Dok, surat-surat ya. Aduh. Saya kan awam ya, saya nggak ngerti nih kalau seorang atlet itu ternyata dopingnya tuh di luar pertandingan pun tetap ada pemeriksaan doping gitu. Jadi untuk proses freezing embrio itu ternyata obat-obatnya semua tergolong obat doping. Nah itu saya, oke, saya bilang. Jadi saya shock juga ya. Oh ternyata ibu tetap harus nggak boleh harus bebas dari doping walaupun bukan dalam pertandingan. Jadi ternyata atlet itu begitu. Saya baru sadar. Jadi waktu itu kita agak repot juga. Bikin surat ke pusat doping ya, kayak pusat doping dunia itu untuk bulu tangkis, bikin surat bahwa Ibu Gracia itu tolong dikecualikan saat ini karena sedang menjalani suatu program kehamilan. Sementara tuh obatnya berderet dari A sampai Z tergolongnya doping semua ternyata. Ya. Iya. Jadi kan rencana embrio itu kan hanya untuk sebagai cadangan ketika saya jadi kami berdua pengen punya anak, tapi karena umur saya yang sudah tidak muda lagi, jadi harus cepat disimpan embrionya. Itu sebagai cadangan aja gitu. Nah, pada akhirnya ya kegalauan itulah juga yang menambah selain doping, terus juga pikiran gimana nih kalau misalnya kalau nunggu-nunggu ya Dok, jangan nunggu-nunggu lagi, udah sekarang aja. Jadi sehingga membuat saya itu sebenarnya membuat saya dan suami saya itu pada waktu itu ketika masih menjalani 1 tahun kan, ketika udah dipetik telurnya dan udah disimpan, itu membuat rasa kami tenang. Kami udah punya tabungan gitu, jadi saya tuh bisa menjalankan aktivitas saya atau profesi saya sebagai atlet tuh nggak terhalang pada saat itu. Itu yang membuat saya pada akhirnya mungkin pada kita coba alami ternyata bisa langsung cepat dapat. Saya percaya pasti ada kemungkinan salah satu mentalnya di situ, karena kami berdua udah tenang, kami enjoy, kami menikmati. Kan katanya ya kalau orang mau punya anak gak boleh stres, gak boleh ini, gak boleh itu. Nah karena ada tambahan sudah punya cadangan itu, jadi kami dulu tuh ada rasa tenang, akhirnya bisa memilih anak secara alami gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi sebelum kita sesi naik atas foto? Oke, cowok ya gantian ya. Nih saya muter aja, saya muter. Oke, silakan Mas. Saya Andika dari MNC Portal. Untuk KG, mungkin untuk babynya sudah ada misalnya berandai-andai gitu ya. Nanti mau diarahkan untuk jadi atlet atau ya udahlah ikutin kemauan anaknya aja gimana, atau misalnya nanti berkarir juga di dunia bulu tangkis, apakah ada prefer untuk main tunggal putri atau ganda putri kayak ibunya, atau ganda campuran atau gimana? Ya, terima kasih. Ya terima kasih. Kalau ya tentang rencana itu mungkin memang banyak banget yang tanya dan banyak banget yang mengharapkan hal yang sama Mas. Tapi di sini saya juga sebagai orang tua, saya tidak akan memaksa anak saya mau jadi apa. Tetapi kalau yang namanya olahraga itu atau yang namanya jadi atlet memang itu adalah fondasi yang baik buat setiap anak, karena disiplinnya dari kecil itu udah dijaga. Saya lumayan bulu tangkis dari umur 5 tahun, jadi ketika saya tahu bahwa ketika memilih sebagai seorang atlet itu disiplinnya sangat bagus, cara didikannya dari orang tua dan didikan dari klub pembinaan itu juga baik, karena kita harus memutuskan apapun itu dari sejak dini mungkin. Jadi kita lebih cepat dewasa dan bisa lebih bijaksana gitu waktu kita memutuskan hal-hal yang menyangkut masa depan kita. Itu menurut saya yang harus saya
pelajari dan saya ambil petik. Tapi kalau dia mau jadi nantinya atlet bulu tangkis, atlet voli, atlet tenis, atlet apa, atau bahkan bukan atlet juga, itu saya nggak ada, kami berdua rasanya tidak membatasi itu sih. Tapi saya ingin ambil nilainya dari sisi seorang jadi atletnya itu, profesi atletnya itu, gitu, untuk membesarkan seorang anak. Itu Mas. Baik. Terjawab, kok nggak ada yang bilang gak ada yang mau jadi dokter obgyn, dokter anak itu nggak ada ya, atlet terus ya, direktur rumah sakit itu nggak ada ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Cukup? Satu lagi yang terakhir ya, sebelum kita sesi foto, silakan Mbak, kita tahu. Perkenalkan, saya Sabina Ala dari Bisnis.com. Saya mau nanya, selama proses program anak ini mungkin boleh diceritakan apakah sering bolak-balik ke rumah sakit atau yang proses tadi spiral itu seperti apa? Ya, saya coba bantu jawab. Mungkin nanti kalau seandainya ada yang kurang-kurang, Mam Gracia akan tambahkan. Jadi kalau untuk kontrasepsinya ya, itu cukup datang sekali aja sih. Jadi memang kontrasepsi itu kita pasang ketika seorang perempuan sedang menstruasi di hari awal-awal. Saya pasang itu, kemudian 1 minggu kemudian kita lihat apakah posisinya cukup bagus dan stay di situ, fix gitu ya. Kalau setelah itu udah nggak ada keluhan, saya akan pertahankan di situ. Jadi kalau untuk proses pemasangan kontrasepsi sih cukup sekali dan palingan kontrol di minggu depannya, gitu aja. Tapi kalau untuk program bayi tabung, ya memang itu makan waktu 2 minggu Mbak. Program bayi tabung itu makan waktu 2 minggu, di mana ada 3 tahap utama. Ya. Tahap pertama adalah Mams Gracia itu saya stimulasi, saya rangsang, ya pakai obat-obatan yang ternyata kalau dibawa ke pusat doping itu doping semua. Ya, jadi kita rangsang dengan hormon seks ya, obat-obat hormon yang isinya hormon seks ya, hormon FSH, hormon LH. Jadi isi obatnya itu hormon FSH dan hormon LH. Dan juga ada beberapa hormon tambahan untuk membuat kualitasnya lebih baik seperti itu. Jadi dirangsang minimal makan waktu 8 hari. Tapi pada proses tersebut ya nggak harus bolak-balik setiap hari datang, walaupun dirangsang setiap hari. Mams Gracia bisa menyuntikkan obat-obatan itu sendiri, jadi nyuntik sendiri ya. Ya walau kadang ada sempat salah-salah suntik juga, jadi maaf ya dok, itu okay. Suka ada tragedi gitu, memang pasien malam-malam, dok ini gimana dok, suntiknya kadang suka gitu. Jadi walau bisa secara mandiri suntik 8 hari berturut-turut. Setelah disuntik, tujuan penyuntikan itu apa? Tujuan penyuntikan itu adalah membuat folikel-folikel telurnya menjadi besar dan matang, banyak yang besar dan matang. Karena kalau secara alami seorang perempuan itu hanya memproduksi 1 telur setiap bulannya. Nah pada proses ini kita akan push pakai obat supaya si ovari memproduksi banyak telur yang besar dan matang. Nah nanti kalau setelah 8 hari penyuntikan stimulasi perangsangan tersebut udah bagus telur-telurnya, kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua itu adalah petik telur. Jadi tahap pertama, tahap yang terpanjang dari bayi tabung itu adalah stimulasi telur. Ya, itu makan waktu 8 hari berturut-turut. Tahap kedua, begitu telurnya besar dan matang kita petik, atau kita bilangnya oocyte pick up atau petik telur. Nah, di saat hari istri dipetik telurnya, suami akan kita mintain untuk ngeluarin sperma. Jadi pada hari yang sama tersebut oleh petugas laboratorium akan dikawinkan telurnya Ibu Grace dengan spermanya Bapak Felix ya. Jadi dikawinkan di hari Ibu Grace petik telur dan kita kembangkan sampai 5 hari ditabung. Jadi proses perkawinan, proses pertemuan antara telur dengan sperma suaminya itu dilakukan ditabung. Makanya kenapa di Indonesia namanya bayi tabung. Ya, dikawinkan ditabung, dikembangkan ditabung sampai dengan 5 hari. Nah, kalau Ibu Gracia waktu itu berkenan untuk langsung ditransfer bisa ya. Tapi kan karena masih mau ngejar lomba, ya embrionya kami bukukan seperti itu. Itu makan waktu kurang lebih 2 minggu.